Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan eh, menjelaskan tentang sebuah teknik error control coding, yaitu Reed Solomon. Di sini saya memakai MATLAB. Oke, sebelumnya error control coding itu adalah sebuah metode agar ketika data dikirimkan, itu kan biasanya dia akan terkena noise, sehingga data itu menjadi berubah. Nah, bagaimana caranya agar ketika data itu berubah, eh, lalu diterima oleh si penerima itu tetap dapat mengembalikan, dapat mengetahui bahwasanya data itu telah berubah dan kemudian dia dapat mengembalikan data itu menjadi data semula sehingga dia dapat membaca data tersebut sebagaimana seharusnya. Oke, Reed Solomon ini dia notasinya seperti ini ya. eh, ya RS N, K ya kan, di mana N itu adalah panjang simbol, jumlah simbol maksudnya. Dan K itu adalah jumlah simbol message. N itu adalah jumlah simbol keseluruhan. Di mana N itu adalah K, jumlah simbol message yang ditambah dengan parity. Nah, parity ini panjangnya sebanyak 2T, di mana T itu adalah jumlah error maksimal yang dapat dikoreksi. Nah, dari tadi kan kita berbicara soal simbol nih. Nah, satu simbol itu panjangnya adalah M bit. Ya, setiap simbol dikodekan sebanyak M bit. Di mana M itu adalah jadi N sama dengan 2 pangkat M min 1. Contoh, misalnya N-nya 7, ya kan? N-nya 7, maka 7 sama dengan 2 pangkat 3 otomatis kan? 2 pangkat M min 1, berapa M-nya? M-nya 3. Maka itu artinya setiap simbol itu dikodekan eh, dalam 3 bit, 3 bit biner. Nah, eh, misalnya RS 73 ya. 73 otomatis K-nya berarti kan 3 karena N, K. Nah, itu artinya panjang message yang akan dikirim itu sebenarnya adalah 9 bit, yaitu 3 ya kan, K 3 dikali 3M gitu. Tetapi yang dikirimkan totalnya adalah N 7 dikali 3 21 bit. Seperti itu. eh Oke. Jadi di sini kita menggunakan MATLAB. Seperti tadi saya bilang, di sini ada N, kita misalkan saya 7 dan K 3. T itu jumlah error maksimal tadi ya. Kalau eh, N min K sama dengan 2T, otomatis T sama dengan setengah dikali N min K. Kalau N sama dengan 2 pangkat M min 1, maka M berarti sama dengan log dari N plus 1. Oke, ini adalah contohnya. Contohnya misalnya M-nya itu seperti ini ya. Jadi masing-masing dikodekan 3, tuh 23, tuh 23, tuh 23 ya. 010, 011, 011. Oke, sebelumnya kita akan masuk ke Galois. Jadi, eh tadi arsitekturnya sudah. Oke, jadi kita akan memakai Galois field ya. Jadi dia adalah finite field alias field yang terbatas untuk mengkodekan biner-biner tersebut gitu. Nah, Galois field ini untuk membuat Galois field kita membutuhkan namanya primitif polinomial ya. Jadi dia polinomial prima gitu ya, yang dia tidak bisa dibagi lagi. Oke, nah kita nggak perlu hafal eh, apa namanya primitif polinomialnya karena di sini sudah ada seperti ini ya. Primitif polinomialnya sudah ada di MATLAB maksudnya. Oke, saya akan terangkan dulu bagaimana caranya
cara membuatnya. Jadi primitif polinomial itu bergantung pada m-nya. Jadi m-nya berapa, maka seperti itu kita akan memilih primitif polinomial yang order terbesarnya sama dengan m. Jadi x pangkat m. Di sini misalnya 3, maka primitif polinomialnya itu adalah 1 plus x pangkat 3. Ya kan? Kita di sini akan mencoba untuk mengenerate Galois field. Nah, cara mengenerate-nya adalah, oke, sebelumnya saya akan berikan informasi bahwasanya dalam Galois field itu operasi penjumlahan itu menggunakan SOR, yang artinya penjumlahan dengan pengurangan itu sama saja. SOR itu kan 1 di SOR 1 itu hasilnya 0, 0 di SOR 0 hasilnya 0, 1 di SOR 0 baru hasilnya 1, 0 di SOR 1 hasilnya 1, seperti itu. Jadi ketika 1 plus A pangkat 3 sama dengan 0, maka A pangkat 3 sama dengan min 1 min A kan. Nah, karena penjumlahan sama dengan pengurangan, jadi A pangkat 3 sama dengan 1 plus A. Seperti itu. A pangkat 4 sama dengan A dikali A pangkat 3, di mana A pangkat 3 sama dengan 1 plus A. Jadi A dikali 1 plus A. A pangkat 4 sama dengan A plus A pangkat 2. A pangkat 5 sama dengan A dikali A pangkat 4, di mana A pangkat 4 sama dengan A plus A pangkat 2. Gitu kan. Yang artinya eh, A dikali A plus A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah A pangkat 3, di mana A pangkat 3 sama dengan 1 plus A. Sehingga tadi sore ya, jadi 1 plus A pangkat 2. 1 plus A pangkat 2. Seperti itu. A pangkat 6 sama dengan A dikali A pangkat 5 sama dengan A plus 1 plus A plus A pangkat 2 sama dengan A plus A pangkat 2 plus A pangkat 3, di mana A pangkat 3 sama dengan 1 plus A. Jadi A ketemu A-nya ini habis hilang ya karena SOR tadi. Jadi 1 plus A pangkat 2, ya kan? A pangkat 6 sama dengan 1 plus A pangkat 2. A pangkat 7 sama dengan A dikali A pangkat 6 sama dengan A dikali 1 plus A pangkat 2 sama dengan A ditambah A pangkat 3. Gitu ya. Di mana A pangkat 3 sama dengan 1 plus A. A ketemu A habis sama dengan 1. Jadi A pangkat 7 sama dengan 1. Sehingga kita mendapati Galois fieldnya seperti ini. Jadi kalau yang A0 sampai A2 ini di generate gitu ya. Jadi X0, X1, X2 dia akan sama. Jadi A0 itu 100, X A1 sama dengan 010 ya, seperti ini. Dan A2 sama dengan 001 seperti ini. Oke. Dan A3 ini seperti yang tadi kita sudah cari, A3 sama dengan 1, 1 itu sama dengan A pangkat 0 ya, sama dengan X pangkat 0 ya. Nah, jadi plus A itu A pangkat 1, X pangkat 1 gitu ya, sama saja. Nah, jadi ini 110, A4, A plus A2 ya kan, sama dengan 011, A5 111, A6 101, A7 100. Oke, kita amati yang menarik di sini adalah polanya ya. Inilah mengapa Reed Solomon disebut dengan cyclic code. Dari sini ini jelas ya, tinggal geser satu, geser satu, geser satu, ya kan? Geser satu di sini akan jadi ketika dia bergeser satu, dia akan mencari apa namanya ditambahkan dengan Galoisnya. Di sini Galoisnya itu A3 ya. A3 kan 110 gitu. Jadi ketika di sini setelah A2 thread sama dengan 000 digeser lagi satu jadi 0001 ya. Karena di sini satunya agak ada, maka dia satunya berubah menjadi 110. Nah, A4 ini tinggal digeser, A3-nya digeser ya. Jadi 011. A5 sama A4 digeser jadi 0011. Nah, satu yang di sini ini akan berubah menjadi primitifnya lagi 110 gitu kan, sehingga tadi 1 ditambah 0 hasilnya 1, tadi kan sini 0 ya, ini kan berubah jadi 0011 ya. Nah, satunya kan tadi yang berubah jadi A3 ya. Oke, jadi 1 tambah 01, 1 tambah 01. Nah, yang di sini kan 1, sini 0, 0 tambah 1 1. Seperti itu. Jadi di sini 1 1 1. Nah, A6 itu A5 digeser.
Jadi 0, 1, 1, 1. 1 yang di sini balik lagi sama dengan A3. A3 itu 1, 1, 0. 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 1, ya kan? 1 ditambah 1, 0. 0 ditambah 1, 1. Seperti itu. Ini digeser ke kanan, berubah jadi 0, 1, 0, 1. 1 yang di sini berubah jadi A3, oke? Jadi 1 ditambah 0 ya, tadi kan? 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 1, 0. 0 ditambah 0, 0. Seperti itu cara membuat Galois field. Oke? Bagaimana di programnya? Seperti ini. Untuk oke, Galoisnya kan dia fungsinya M ya. Ini kita buat matriks di mana jadi kita akan merepresentasikan ini dalam bentuk matriks ya. Matriks di mana matriksnya itu matriks zero, ya kan? Matriks zero, n ke bawah sampai m. Nah, untuk i 1 sampai m itu dia untuk a satu satunya itu sama dengan sorry a i i ya. Jadi yang i itu seperti ini misalnya i seperti itu. I i jadi yang atasnya sama yang kirinya sama itu dijadikan satu seperti ini, ya kan, untuk 1 sampai m, ya kan, di sini 1, 2, 3 ya. Ini nanti dibahas. Jadi ininya itu karena MATLAB itu mulainya dari satu gitu ya, dia nggak seperti pemrograman yang lain yang mulai dari nol. Nah, eh, untuk AM plus 1 ya, sebetulnya kan M 3 ya kan. Untuk A3 itu kan pakainya primitif. Ini makanya kita ambil di sini anggapnya AM plus 1 dulu ya. Karena MATLAB. Oke. Nah, terus di sini untuk I sama dengan M plus 2 ya. Sampai N itu kita akan ambil B dulu. B itu tadi 0 A ya. Jadi intinya dia digeser. Nah, ketika B terakhirnya itu satu, maka dia akan di-store dengan AM plus 1 kan, ya kan? A3 tadi, kalau contoh yang tadi. Jika tidak, maka dia langsung saja menjadi B. Nah, seperti itu prinsip Galois field-nya dalam codingan. Sehingga hasilnya ini akan menjadi matriks seperti uh, ini, gitu ya. Di sini 000 tidak didefinisikan. Nanti saya akan cerita tentang 000 itu. Karena 000 itu bukan A0. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjumlahan ya. Karena ini berbeda. Jadi penjumlahannya juga tadi sore ya. Nah, oke. Saya ini if A ya kan. Ini penjumlahan A, B, M. M ini maksudnya dia mengacu pada Galois yang M ya. Nah, di sini kita pakai min 1 itu untuk 000 gitu ya. Ini tricky sebenarnya. Karena kita pakai MATLAB gitu. Kalau pakai yang lain mungkin beda lagi. Atau pakai MATLAB juga jangan-jangan bisa nol gitu ya. Cuman eh, saya lebih eh, nyamak lebih mudah seperti ini logikanya. Oke, jadi kalau misalnya A-nya 0, 0 ditambah berapapun kan hasilnya sama dengan A ditambah B berapapun. Kalau A-nya 0, berapapun B-nya ya tetap gitu. Hasilnya adalah B. Jadi hasil sama dengan B. Begitupun sebaliknya jika B-nya sama dengan 0 ya. Di sini min 1 ya. Jadi ini sebetulnya saya bikin min 1 itu biar nolnya itu kan nol yang ini kan saya bikin di situ min 1 itu biar dia tidak bentrok dengan A0 seperti itu. Nah, B sama dengan min 1 maka hasilnya A. Jika A sama dengan B hasilnya min 1 karena dia sor kan karena berapapun disorkan dengan dirinya sendiri maka hasilnya sama dengan nol. Maksudnya 0, 0, 0, 0 gitu ya. Jadi kalau yang tadi 3 jadi 0, 0, 0. Nah, 0, 0, 0 itu kita definisikan min 1 tricky tadi ya. Oke. Nah, ini untuk mengantisipasi yang tadi yang apa namanya? eh
MATLAB mulai dari 1 ya. Jadi seperti ini. Galois M seperti ini maksudnya ya. Oke, P1 ini rencananya untuk menggambarkan A, P2 itu untuk menggambarkan B. Oke, jadi hmm, ya dia kan 000, ini 100 gitu ya di awal. Ini definisi awal aja, karena nanti dia akan berubah seperti itu. Oke, diubahnya itu di sini, ya kan? Jika A tidak sama dengan 000 maksudnya. Ya. Oke, P1 itu sama dengan A ke A gitu. Jadi maksudnya P1 itu sama dengan A ke berapa? Sorry, kok P1? Iya, P1 betul. Jadi kan P1 itu mewakili A. Sorry, ini maksudnya. Nah, mewakili A. Jadi A1, A2, A3 gitu. Dia mewakili baris ke berapa? Maksudnya yang ini tuh baris. Nah, ini tuh maksudnya adalah ini kalau ini kan barisnya doang. Titik 2 itu maksudnya semua yang ke kanan. Itu apa sih maksudnya? Jadi intinya di mana? Nah, semua yang ke sini. Kayak gitu. Kolom ya. eh Begitupun dengan P2 ya. P2 itu jadi A, ini kalau field yang B. Lalu rexor ini maksudnya fungsi sornya ya, fungsi add, addition. Itu kan tinggal disorin aja. Nah, ini kita bikin hasil sama dengan 0 ya. Ini buat apa namanya? Inisiasi aja. Nah, di sini 1 sama dengan I dari 1 sampai length A. Nah, ini kita jumlahkan dengan sisor. Jadi maksudnya disorkan dengan rexor tadi. Ini sebetulnya tricky untuk mencari kalau ya kan if hasilnya 0 ya. Jadi maksudnya si ini itu adalah sisornya itu dia dibandingkan dari atas sampai bawah gitu kan, dari sini di bawah. Kalau misalnya hasilnya 0, karena tadi kan sor itu kan hasilnya selalu 0 ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya kan, kalau dengan angka yang sama kan 0 kan. Nah, kalau hasilnya 0 maka itulah gitu. Misalnya saya kasih contoh di sini. Misalnya A1 tambah A2 itu kan 010 disorkan dengan 001 hasilnya kan 110. Nah, maka si program ini akan mencari si 001 sorry 011 ya. A1 tambah A2. Nah, 011 itu dia dijumlahkan dengan A0. Oh, ternyata dia nggak 0 hasilnya. Maksudnya nggak 000. Dengan A1 enggak juga, dengan A2 enggak juga, dengan A3 enggak juga. Oh, ternyata dengan A4, maka hasilnya adalah A4. Itu kan jika 0 maka hasil sama dengan I-1. Ini I-1 itu tadi MATLAB karena MATLAB mulainya dari 1. Seperti itu fungsi penjumlahan. Dan sekarang fungsi perkalian ini simple ya. Perkalian jika A sama dengan min 1 atau B sama dengan min 1 ya, di mana min 1 itu sudah dijelaskan tadi maksudnya 000. Nah, berapapun dikali 0 hasilnya akan 0 kan, jadi hasil sebenarnya seperti itu. Nah, ini inisiasi N ya, karena kita akan dimodkan dengan N sebelumnya. Jadi kalau perkalian itu gampang, dia tinggal dijumlahkan saja. Misalnya A1 dikali A2, maka hasilnya A1 tambah 2 sama dengan A3 seperti itu. Dan ini dimodkan N itu saya kasih contoh misalnya A4 kali A5. A4 kali A5 itu sama dengan A4 tambah 5 sama dengan A9. Nah, A9 itu harus dimodkan dengan N. Misalnya di sini hanya 7, 9 di mod 7 itu kan 2. Jadi A4 tambah A5 itu pas hasilnya A2. Kita bisa cek di sini. A4 dengan A5 addition. A4 dengan
Oh, sorry, perkalian ya tadi kita pantesan salah. Ya, A4 dikali A5 itu hasilnya A2, betul kan? Jadi 4 tambah 5 sama dengan 9 dikurangi 7, ya kan? Karena dia di mod 7 kan, hasilnya 2. Seperti itu fungsi perkalian. Nah, sekarang kita akan mulai ke GX. GX itu adalah generator, ya. Kenapa harus ada GX? Ya, nah, oke, saya terangkan dulu ya. Jadi, sebetulnya si message yang akan kita kirim itu seperti ini, ya. eh, UX, ya. Ini UX itu message yang akan kita kirim tuh sama dengan MX dikali X pangkat N min K ditambah PX, di mana PX-nya itu adalah X pangkat N min K, MX kali X pangkat N min K dimodkan dengan GX, gitu. Nah, GX-nya kan seperti ini nih, X min A kuadrat sampai X min A pangkat 2T, gitu kan. Jadi, kalau X-nya itu A min A pasti hasilnya nol kan. Nah, jadi dia akan balik ke nol ya. Karena tadi kan kita udah ditambahkan dengan mod, ya kan? Ya kan, ditambahkan dengan P kan. P-nya itu kan adalah mod GX. Jadi ini hasilnya si UX ini, kalau misalnya si X-nya itu dimasukkan A, ya, diganti dengan A, maka hasilnya pasti nol. Sampai 2T gitu. Jadi A, A2, A3, A4 gitu ya. Sampai A2T, dia hasilnya pasti nol. Jadi itu untuk ngecek nantinya ketika misalnya data yang dikirim itu ternyata ketika eh, disubstitusikan X-nya dengan A, A1, A2 gitu ya sampai A2T, itu kalau misalnya hasilnya nol semua, itu artinya pasti betul gitu. Betul kenapa? Karena dia eh, ya tadi ya udah ditambahkan dengan modnya itu kan, mod ini. Nah, tapi kalau hasilnya nggak nol, itu berarti pasti ada error. Seperti itu prinsip kerjanya, nanti errornya dicari. Nah, GX tuh seperti itu, seperti ini. Nah, oke. Kita masuk lagi ke sini. eh oke, ya, GX itu dia sangat erat kaitannya dengan 2T. Ya, jadi, ini mulai dari 2 ya, karena kan kalau satu ya udah X min A beres gitu ya. Nah, ini sama dengan res itu kan satu satu tadi ya. Jadi P1 110, ya kan? Karena X min A kan. Jadi X min A dari eh, X pangkat 0, X pangkat 1 kan, X pangkat 2. Kalau res A itu kan berarti 1 1 0 X, sorry, 1 ya. 1 dikali X pangkat 0 kan sama dengan A. Nah, terus satunya lagi dikali X, X pangkat 1 sama dengan X1. Kayak gitu. Nah, P2 sama dengan res, P21 sama dengan IA, ya kan? Jadi seperti itu. Intinya dia prinsipnya seperti ini ya. Nah, X min A dikali X min A2 sama dengan, ya kan? Ini X min A1 maksudnya. Nah, ini lihat X min A1-nya kita lihat ya. Ini X min A1, ini juga X min A1, X min A1 ya. Dikalikan dengan X, itu kan kalau kalikan dengan X kan tadi kita representasinya kan tadi kolom tadi ya, atau matriks ya. Nah, kolom tadi. Jadi ketika dia dikali X, maka dia tinggal digeser ke kanan. Kayak gitu dikali X. Nah, terus yang ini dikali dengan eh, I keberapanya. Atau dalam konteks ini kita pakai simbolnya AI. Sorry, IA. Ya kan, M. Seperti itu. Lalu itu kan multiplication. Ya kan. Yang ini kan yang tadi yang digeser kan. Kalau digeser kan tinggal tambah 0 terus P2 gitu kan. Nah, lalu di sininya tinggal di addition. Tinggal ditambah. Jadi P1 ires, P2 ires. Kayak gitu. Jadi si P1-nya ditambahkan dengan P2 di sini. Nah, itu mau berapapun nanti jumlah
2T-nya gitu ya, dia akan terus seperti itu. Jadi dia akan dikali X min 3, X min 4, dan seterusnya. Kayak gitu. Karena kan di sini for IA 2 sampai 2T. Oke, seperti itu GX. Nah, sekarang ini maaf saya agak cepat karena ini udah ke sekian kalinya. Sorry. Karena dari tadi gagal dan ada masalah suara lah dan lain-lain. Oke, oke ya, ini inputnya N. Kita misalkan N-nya 7, K-nya kita misalkan 3, T-nya kita tadi saya udah bahas belum ya? Kayaknya udah ya. Jadi kan N min K sama dengan 2T, maka T itu sama dengan setengah N. Setengah dikali N min K. Nah, terus N sama dengan 2 pangkat M min 1, jadi M itu sama dengan log 2 dari N plus 1. Ya kan? Jumlahnya tadi saya udah ini kan K kali M kan jadi jumlahnya kayak gini misalnya K-nya 3, M-nya 3 jadi 9. Yang pertama itu kita harus mengubah dari blok gitu ya, dari matriks tadi menjadi indeks A. Caranya itu ya kayak tadi sama dia di sort gitu. Sama kayak kalau ingat di addition ya kan ada. Nah, dia kita sort kalau hasilnya sama dengan 0 berarti kan itu hasilnya karena kan ketika di sort. Nah, maka indeksnya indeks yang mana nih? Tinggal dikurangi satu karena ini MATLAB tadi. Kayak gitu kan. Jadi kita dapat indeksnya yang mana. Ini kayaknya kita run aja ya. Run dulu ya nanti. Oke. Sehingga dapat indeksnya 135 ya. Hmm. Ini kan si indeksnya di output. Nah, sekarang ini kan dikali X pangkat N min K. Nah, cara ngalinya itu gini. Karena nantinya akan kita bagi dengan GX, jadi kita akan bikin si yang koefisien yang X-nya pangkatnya paling tinggi itu di sebelah kiri. Nah, jadi ini kita kita balik nih, kayak gini, ya kan? Di sini kan eh, yang ke I-nya itu jadi K plus 1 dikurangi I, jadi yang ke K gitu. Ini kan 1 sampai K ya, karena emang dia pasti cuma 1 sampai 3 aja, ya kan? Maksudnya kayak tadi itu 135 ya kan? Ini kan 135 kita bikin jadi 531, intinya kayak gitu, dibalik. Seret kayak gitu. Nah, terus dari K plus 1 sampai N itu kita ini kan min 1. Karena kan kita nggak boleh eh, bikin 0 ya, karena ini kan simbol. Ingat loh, ini simbol bukan biner. Bukan bit. Kayak gitu. Jadi yang lainnya sisanya dibikin min 1 min 1 gitu. Jadi 5 3 1 min 1 min 1 min 1 terus sampai sejumlah n totalnya. Nah, terus ini akan kita bagi dengan GX. Nah, eh ini saya saya biar gampang ya, biar di sini outputnya enak dilihat. Ini bikin pretty format LSB ya. Eh ini salah namain sih. Apa les apa gitu kan. Tadinya saya kira left gitu. Nggak apa-apa, tadi ini kan cuma simbol ya. Hmm, oke. Jadi kan ini MX GX tuh biar biar enak aja. Ini yang pretty format LSB1 itu dia keti- ini tricky sih. Jadi yang X pangkat paling tingginya dibuat satu itu sebetulnya buat GX aja. Jadi kalau kita lihat GX itu kan kayak gini ya. Dia X min A, X min A2, X min A3 dan seterusnya. X yang X-nya pangkat paling tinggi dia selalu koefisiennya satu. Seperti ini misalnya X4 kan koefisiennya satu kan. Di sini nggak ada bla bla blanya. Seperti itu. Oke, masuk ya pembagiannya. Nah, pertama ini akan dikali dengan eh koefisien pertama gitu. Karena si GX itu kan satu. Karena si GX1 itu dia akan selalu dikali dengan koefisien pertama.
koefisien yang paling besar di mx maksudnya. Kayak gitu. Dikali x-nya pangkat sekian ya, pangkat kalau yang di sini contohnya pangkat 2. Tapi kan kita nggak usah mainin itunya dulu. Oke. Nah, gitu. Jadi perkaliannya itu dia akan selalu dikali dengan itu. Nah, begitupun dengan yang 2 sampai lengthnya gitu ya. Jadi misalnya di sini yang 2 sampai lengthnya, sorry, di mana ya? Di sini lah. Nah, di sini lah ya mungkin ya. Oke. Jadi si GX-nya itu kan dia dikali di sini dikali A5 kan pastinya. Ya kan dikali A5. Itu kan bukan cuman X pangkat 4-nya aja yang dikali A5, tapi yang kesininya juga dikali gitu. Nah, makanya di sini yang ini nih, yang 2 sampai lengthnya itu. Kayak gitu. Oke. Terus dikeluarkan ya. Nah, penjumlahan ya kan sebetulnya dia di mode ya, dibagi, tapi kan karena ini balik lagi sort, jadi sama aja. Nah, ini for kayak gini ya, sampai length di ujung. Eh, Nah, ini kan tadi yang X-nya paling besar kan sama ya. Karena sama kan dia saling meniadakan. Jadi ini kita di skip aja kayak gitu kan harusnya dijumlahin ya. Kita skip aja di sini. Hmm. Tadi saya udah ngomong yang sampai K belum? Oh ya ini ya. Nah, jadi kan dianya itu sampai K ya. Karena kan K itu kan jumlah message. Jadi ya intinya dia sampai K-nya habis kan. Ketika K-nya habis maka sisanya adalah PX kayak gitu. Sisanya itu adalah mode-nya kan berarti PX. Oke. Nah, terus seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya dianya hasil sornya itu -1 gitu kan, ya itu tinggal digeser lagi kayak gitu. Nah, intinya ini juga apa message kayak gitu kan dia sama dengan kalau sama ya itu -1 kayak gitulah ya. Ini jadi tricky-trickinya aja. Kalau misalnya koefisiennya sama dia sama dengan -1. -1 itu kenapa? Ya karena itu tadi yang apa? Tadi yang nol. Jadi kalau misalnya ya biar nggak kebalik sama nol intinya. Jadi -1 ini buat nol biar dia nggak kebalik sama nol. Else tinggal di addition gitu kan. Additionnya pakai fungsi yang tadi. Udah seperti itu sampai akhirnya kita dapat eh, UX-nya itu adalah yang ori tapi yang dibalik terus dilanjutkan dengan yang ini yang apa namanya mana sorry ya yang ori dilanjutkan dengan yang PX-nya. Nah, di sini kita lihat seperti itu. Ini yang orinya 3 di atas, kemudian dilanjutkan dengan PX-nya. Ya, apalagi eh, sudah mungkin seperti itu
ya kan? Sehingga hasilnya seperti ini, gitu ya. Ini perhitungan PX tadi, ya kan? Sehingga didapatkan UX-nya itu terakhir seperti ini. Tapi yang itu dibalik, ya kan? Yang di sini dibalik. Sehingga keluarlah hasilnya seperti ini. Ini tinggal di ke kananin aja. Kalau yang di situ tadi dia dari bawah 100 cek aja. 100 ya kan? Terakhirnya 111. Terakhirnya 111. Ya, sekian untuk encoding Red Solomon. Untuk decodingnya di video lain setelah ini. Soalnya takut error lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.